Sirih berlipat sirih pinang, asalnya dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya ta'zimi, para peserta da'i-da'iyah dan pendengar dimanapun Anda berada. Laporan State of the Global Islamic Economy tahun 2023-2024. Indonesia menempati tempat ketiga di antara negara-negara dengan ekosistem ekonomi Islam terkuat. Ini didorong langsung oleh milenial dan Gen Z. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Gaya Hidup Halal di Era Digital. Hadirin rahimakumullah. Mengapa milenial dan Gen Z sering disebut dengan motor perubahan? Menurut Renal Kasali, milenial dan Gen Z adalah motor perubahan karena mereka cepat beradaptasi dengan teknologi dan berani keluar dari cara lama. Konsep mereka main catur sampai tertidur. Selain donatur, dilarang ngatur. Sisi positifnya, mereka mendorong perubahan positif dan inovasi. Namun, potensi negatifnya, jika mereka terlalu ikut tren tanpa kritis, maka mereka bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang haram dan jauh dari syariah. Waduh, kalau begini kudu waspada. Jangan sampai ya kak ya, jangan. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah. Dalam menghadapi tantangan zaman, umat Islam tidak hanya bertentangan dengan senjata tajam, yaitu teknologi. Ada senjata halus yang bisa menjauhkan kita dari syariah. Senjata itu disebut sebagai 5F. Fashion, food, film, fun, dan finance. Yang pertama fashion, tren berpakaian yang bertentangan dengan zaman. Yang kedua food, makanan dan minuman yang mengiring kita kepada haram. Yang ketiga film, media yang mendorong pada nilai negatif. Yang keempat fun, hiburan yang berlebihan sampai lupa ibadah. Yang kelima finance, sistem ekonomi dan transaksi yang tidak syariah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Ini bukan sekedar aturan, tetapi bukti kasih sayang Allah kepada kita agar hidup kita penuh berkah dan terhindar dari kerusakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Halal bukan cuma sekedar makanan dan minuman, tetapi tentang bagaimana mencari rezeki yang halal, berbisnis dengan cara yang halal, berpakaian dengan pakaian yang halal, serta menuntut ilmu dan pendidikan yang halal. Maka dengan demikian, tubuh menjadi sehat, hati bisa rehat, dan hidup kita penuh berkah dunia akhirat.
Jika harta atau yang kita konsumsi haram, maka bagaimana doa kita akan dikabulkan? Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'kulu ta'amul haramu fid dunya wa la yuqbalu du'a'uhu. Rawahul Muslim. Rasulullah SAW pernah bercerita menyebut bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dari yang haram. Maka dengan demikian, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Di era modern, milenial dan Gen Z menjadi pendorong utama bagi gaya hidup halal di era sekarang. Contohnya pada platform Halal Value Chain. Pemerintah juga ikut mendukung melalui sertifikasi halal, logo resmi, serta mendorong UMKM agar positif di pasar global. Oleh karena itu, marilah kita jadikan gaya hidup halal di era digital menjadi pondasi. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti mencari rezeki yang halal, mengonsumsi makanan yang halal, meminum minuman yang halal, mengenakan pakaian yang halal, maka tubuh menjadi sehat, hati bisa rehat, dan hidup kita penuh berkah dunia akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Burung elang terbang tinggi, singgah sebentar di atas dahan. 10 jari saya angkat tinggi. Ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Dan ingatlah, setiap rezeki halal membawa keberkahan, memperkuat iman, menggapai ridho ilahi. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dalam gaya hidup halal di era digital dan menjadikan kita hamba yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.